Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Shihab, CPNS Penghulu Ahli Pertama pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal. Dan saya sebagai peserta Latsar CPNS Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya akan membahas terkait ASN di era digital. ASN di era digital merupakan kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai digital menjadi sangat penting untuk mendukung pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Digital skill adalah kemampuan menggunakan perangkat digital dan aplikasi untuk menyelesaikan tugas kerja secara efisien dan inovatif. Adapun pengimplementasian di tempat kerja saya seperti kantor urusan agama, seperti halnya penggunaan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, Pusaka, Simkah, ataupun Google Workspace, yaitu untuk membuat laporan, komunikasi, kolaborasi, absensi, serta menggunakan Simkah untuk mencatat pendaftaran nikah, membuat buku nikah, hingga pelaporan secara digital ke pusat. Dan yang kedua itu untuk pemanfaatan sistem informasi internal seperti Simpek, e-office, e-kinerja untuk mempercepat proses birokrasi. Adapun hal yang demikian itu, tantangan yang mungkin dihadapi, yang pertama, tidak semua pegawai mahir menggunakan teknologi, terutama ASN yang sudah senior. Dan yang selanjutnya, kadang sistem digital mengalami gangguan, misalnya website error, sehingga memerlukan keahlian troubleshooting dasar. Dan yang kedua ada digital etika digital. Etika digital merujuk pada tata krama dan norma yang mengatur perilaku ASN saat berintegrasi di ruang digital. Implementasinya di unit kerja, yang pertama ASN diwajibkan menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian di media sosial, penggunaan email dan platform resmi secara etis dan profesional, menjaga kerahasiaan data negara, dan etika komunikasi daring, termasuk dalam rapat virtual, dijaga untuk mencerminkan integritas seorang ASN. Adapun mungkin tantangan yang diperoleh dari digital skill, yaitu yang pertama, masih ada ASN yang membagikan informasi pribadi pemohon seperti foto ataupun cerita pribadi tanpa izin, misalnya untuk testimoni layanan. Dan yang selanjutnya, pemahaman tentang jejak digital belum merata. Dan adapun selanjutnya mengenai digital kultur ataupun budaya digital. Digital kultur adalah kebiasaan dan nilai-nilai yang terbentuk dalam lingkungan kerja yang sudah terdigitalisasi. Artinya, kolaborasi daring menjadi budaya dengan penggunaan Google Meet, Zoom, ataupun Microsoft Teams. Dan yang selanjutnya, ASN mulai terbiasa dengan budaya paperless, artinya menggantikan dokumen fisik dengan dokumen digital. Adapun mungkin tantangan yang diperoleh, yaitu belum semua masyarakat yang datang ke kantor urusan agama siap dengan budaya digital. Misalnya tidak bisa daftar online ataupun mengunggah dokumen. Dan yang beberapa ASN juga masih merasa nyaman dengan budaya manual seperti mengisi formulir secara cetak. Dan selanjutnya itu ada digital safety, artinya keamanan digital. Digital safety adalah perlindungan data dan informasi dalam aktivitas digital untuk mencegah kebocoran, peretasan, dan penyalahgunaan. Adapun implementasinya di unit kerja saya, yang pertama itu menggunakan password yang kuat atau autentifikasi 2 faktor untuk sistem informasi. Dan ASN juga diedukasi untuk tidak sembarangan mengklik tautan mencurigakan ataupun
phishing awareness. Dan yang selanjutnya, backup rutin data pada iCloud dan server internal. Adapun mungkin tantangan yang dihadapi, belum adanya SOP keamanan digital yang baku di tingkat KUA, kesadaran terhadap potensi kebocoran data masih rendah, misalnya ada yang menyimpan file penting di. Keempat, pilar Smart ASN dalam era digital saling terkait dan mendukung terciptanya ASN yang kompeten, etis, adaptif terhadap perubahan. Di unit kerja saya, penerapan keempat aspek ini sudah berjalan, namun masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam adopsi teknologi dan kesadaran akan keamanan data. Adapun rekomendasi mungkin yang bisa disampaikan itu, yang pertama, melakukan pelatihan digital secara berkala untuk semua ASN. Yang kedua, mendorong kepemimpinan digital ataupun digital leadership dari pejabat struktural. Dan yang ketiga, membuat pedoman etika dan keamanan digital yang mudah diakses dan dipahami oleh semua pegawai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.